hari ini saya mau bicara mengapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena kemauan kita ingin memperdewa kita, memperdewa Yesus, memperilah Dia, maka kita junjung tinggi orang yang agung menjadi Allah, lalu melanggar bahwa Dia memang adalah Allah, lalu mengkelabui sesuatu fakta. Tidak. Waktu saya di Manado, ada seorang pertanyaan begini, mengapa memperilah seorang manusia yang hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja? Bagaimana jawab? Kenapa memperilah seorang manusia, anggap dia adalah Allah, hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja? Saya berdoa, saya punya jawaban. Mengapa menganggap seorang Allah hanya manusia, meskipun melihat dia sudah melakukan mujizat tetap tidak percaya? Jadi jawaban saya sama pertanyaan dia itu memijak dua standpoint. Dia menganggap saya telah menghujat kebenaran, jadikan manusia Allah. Tidak boleh. Manusia itu manusia, tidak boleh jadikan dia Allah. Saya mempunyai satu pikiran, Yesus adalah Allah. Engkau tidak boleh hanya menganggap dia manusia saja, meskipun dia sudah menyatakan sifat dan tanda ilahi, engkau tetap sengaja tidak mempercaya. Mau apa? Istilah mujizat itu istilah sign and wonder. Sign itu ada tanda. Pada waktu Yesus melakukan tanda, itu tanda Allah. Waktu Yesus melakukan mujizat, itu buktinya dia adalah Allah. Dia sudah Allah, menyatakan dengan mujizat sebagai tanda Allah. Engkau tetap tidak percaya dia Allah. Itu yang menghujat dia, bukan saya. Tapi Yesus adalah Allah. Yesus secara tanda, sifat, perkataan, pekerjaan, dan seluruh kemuliaan menyatakan dia memang Allah. Tapi engkau tidak mau mengaku. Bukan saya yang merubah fakta, memperilah manusia. Engkau yang telah mentiadakan iman, tidak takluk kepada kebenaran. Memang dia Allah, engkau tidak mau mengaku dia sebagai Allah. Nah saudara-saudara, ini metodologi apologetika. Bukan cara buktinya sudah banyak, maka konklusi dia Allah. Tetapi dari pertama, karena dia memang adalah Allah, dia tidak ada jalan lain, tidak ada asumsi lain menjadikan dia manusia. Because he is God. So no way for you to presuppose or to descend or to change his status to be man. Dia adalah Allah. Dan kalau kita mempunyai keyakinan begini, keyakinan ini ditopang oleh apa? Saudara-saudara, saya cara berapologetika berlainan dengan semua teolog-teolog barat. Karena saya melihat yang menjadi dia Allah bukan karena dia menjadi. Yang menjadikan kita percaya dia Allah karena memang dia adalah Allah. Kalau memang dia ada Allah, maka dia harus ada pernyataan dia Allah. Dari kalimat-kalimat di mana Yesus mengatakan hal yang tidak mungkin dinyatakan, tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Di situ saya buktikan dan saya percaya dia Allah. Allah adalah tidak terbatas oleh waktu. Allah adalah tidak terbatas oleh tempat. Beyond the limit of time and space. And that is the basic nature of God. Karena Allah menciptakan waktu, maka Allah tidak dibatas waktu. Allah menciptakan tempat, maka Allah tidak terbungkus di dalam tempat. Nah ini dua hal, sifat ilahi yang melampaui waktu dan melampaui tempat. God who created time and space, God should transcend time and space. Di dalam kalimat Yesus sudah membuktikan itu. Nah metode ini saya ambil daripada satu ayat yang berada di dalam Yohanes pasal 3.
yang dari atas berbicara kalimat dari atas, yang dari bumi berbicara kalimat dari bumi. Sehingga dari perkataan itu merefleksikan substansi daripada yang berkata itu siapa. Nah ini dia kebudayaan Tionghoa muncul kalimat Yan Piao Xin Sen. Jadi kalimat seseorang itu mengutarakan sesuatu keadaan hati yang sesungguhnya. Nah kalimat ini saya teruskan, saya membagikan menjadi dari suara, gelombang suara, menjadi kalimat, menjadi bahasa. Dari bahasa mempunyai makna, dari makna itu mempunyai sifat roh, dan dari roh itu melihat telusuri sampai akhir itu pribadi rohani, itu pribadi apa. Jadi dari kalimat melihat sampai ke belakangnya layar, dia mempunyai substansi dari berrohani seperti apa. Atau dari rohani dia mengeluarkan kalimat akhirnya memakai suara jadi apa. Kalimat yang kau keluarkan dari mulutmu, sebelum keluar itu di dalam dirimu, engkau sudah mempunyai sesuatu kata. Kata diutarakan melalui udara, akhirnya dihembuskan dengan tali suara menjadi suara. Jadi sound, voice, language, wording, and di belakangnya adalah meaning of the sentence, dan di belakangnya adalah spirit who express all this. Dari cara balik, dari dalam keluar jadi kata, dari kata ke dalam dari lihat pribadi. Itu saya melihat jikalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin keluar kalimat Allah. Atau pakai peribahasa Tionghoa, dari mulut anjing tidak pernah keluar gading. Semua 1, 2, 3. Dari mulut anjing tidak pernah keluar gading, kecuali dia gajah baru ada gading. Kalau tidak ada paling banyak gigi. Dari mulut anjing tidak mungkin keluar gading. Kalau dia gajah, buktinya gajah karena dia ada gading. Kalau Yesus Allah, kalimat itu kalimat ilahi. Kalau Yesus manusia, paling banyak mengeluarkan kalimat-kalimat manusiawi yang agung. How great is the human saying is still the human saying in the level of human and human language and human saying. Tetapi Yesus adalah Allah karena dia mengatakan kalimat yang tak mungkin, tak bisa, tak pernah, tak sanggup, dan tak berani dikatakan oleh orang yang adalah hanya manusia. Sehingga kalau dia katakan satu kalimat sesuai dengan esensi, substansi dan pribadi dia yang mempunyai mutu dan mempunyai dasar yang lain, itu dari psikologi engkau bisa lihat. Itu bukan bikin-bikin. Itu bukan kopi, bukan imitasi, bukan sesuatu ciptaan, bukan sesuatu pengutaran imajinasi orang gila. Kalau seorang bilang saya presiden, memang dia bukan presiden. Dia ngomong, waktu dia ngomong, engkau tanya dia, engkau lagi gurau? Iya, sudah habis. Karena dia mengaku dia gurau kok. Kalau dia mengatakan saya memang presiden, kemungkinan kedua kamu orang gila atau kau orang bohong. Jadi dia bohongkah, dia gilakah, dia sombongkah, atau dia tidak tahu dirikah? Kalau empat ini semua bukan, ada kemungkinan memang dia presiden, tapi engkau yang tidak kenal dia. Nah saudara-saudara, Yesus itu Allah. Maka waktu dia mengatakan di bawah sadar, engkau tidak sadar. Di bawah sadar, dia tidak sadar. Dia tidak perlu sadar. Dan dia mempunyai sesuatu hakikat. Dia mempunyai sesuatu kualifikasi. Dia bicara sebagai Allah. He speak the word of God because he speak as God. And he speak not imitating, not boasting, but because he is God.
Nah, ini satu metode apologetika saya yang saya terapkan di dalam khotbah saya semenjak saya umur 17. Kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin keluarkan kalimat yang hanya mungkin keluar dari para Allah. Maksudnya, dia ikut-ikut, nah jadi. Kopi-kopi, sungkan. Dia pura-pura, dia minder. Dia bukan Allah, berkata sebagai Allah. Itu kemungkinan adalah sesuatu sandiwara, suatu penipuan, satu kecongkakan, satu orang gila punya Tapi kalau dia mengatakan kalimat-kalimat ilahi, hanya satu kemungkinan di belakang, memang dia Allah. Di situ kita mesti menyembah dia. Kalimat apakah dari Quran mulut Yesus Kristus yang membuktikan dia Allah? Karena dia mempunyai kalimat transcends time and transcends tempat. Kalimat yang transcends time, bagaimana bisa keluar dari seorang dicipta di dalam time? A man who is created within time, within and submit to the limitation of time, is not possible for you to jump over, to break through, and to say as a transcendent being. Because you are not. If you are not transcendent being, you cannot speak something transcending time. Yesus punya kalimat, ada tanda, dan bukan bikin-bikin, bukan pura-pura, bukan pakai imajinasi, bukan gila, dan bukan karena dia lagi sembarangan membesarkan diri untuk menipu. No deception, no imagination, no imitation, tapi sesuatu expression of the reality. He is transcending. He is above space and time. Siapa pernah mengatakan seperti Yesus? Kamu di dunia, kamu di bumi. Kalimat ini bikin saya kaget puluhan tahun. Pertama kali saya ngerti kalimat ini, saya bulu berdiri. Kalau saya mengatakan kamu yang di bawah mimbar. Waktu saya mengatakan kalimat ini, engkau bilang, di mana kamu? Saya di atas mimbar kan? Maksud saya mengatakan kamu yang di bawah mimbar. Tapi kalau saya sendiri di bawah mimbar, saya tidak boleh bilang kamu yang di bawah mimbar. Karena dijawab, kamu sendiri di bawah mimbar. Kau ngomong begitu, saya tidak bisa jawab. Kamu yang di bawah mimbar. Waktu saya ngomong begini, saya sendiri tidak di bawah mimbar, baru mau ngomong begini. Pada waktu Yesus mengatakan, kamu yang di atas bumi, kalimat itu sudah mengandung dia lain, dia transcends, dia bukan di atas bumi. Kamu di atas bumi. Kalau ada 2-3 orang menyebut namaku, saya berada di tengah kamu. Waktu ini orang gila ini. Siapa berani mengatakan ini? Kalau saya mengatakan, hei kamu yang di Amerika. Kalau ada 2 orang di Amerika menyebut Stephen Tong, saya langsung datang kepadamu. Akan ditanya, lu naik kereta api apa? Lu naik Boeing 747 atau lu naik roket? Masa boleh mengatakan kamu yang di Amerika? Kalau ada 2 orang sebut namaku, langsung datang. Kalau ditanya berapa jam baru sampai, itu sudah konsep mengenai mesti jarak, mesti waktu. Tapi tidak ada konsep itu. When Jesus say you on earth, 2 or 3 person, you mention my name, I will be with you. Tahu tidak kalimat itu tidak pernah dikatakan pendiri apapun, termasuk nabi terbesar seperti Yesaya, Elias, seperti rasul terbesar pun seperti Paulus. Tak boleh, tak mungkin, tak pernah, tak berani, tak sanggup, tak pernah catat ada kalimat keluar dari mulut orang seperti itu, kecuali dia bukan manusia. Lalu engkau mengatakan, yang mengatakan ini manusia karena Yesus manusia, silakan. Tapi waktu engkau tiru dia, engkau juga ngomong, kamu di bumi. Kalau ada 2-3 orang, kamu sambil ngomong sambil sungkan. Coba bilang sama sebelahmu, sebut namaku, aku langsung datang. Engkau tidak ada konsep itu, tidak ada berani itu, tidak ada kemungkinan bisa, karena engkau bukan.
Tapi waktu Yesus mengatakan kalimat itu, bukan karena dia siap, karena dia bikin, dia imajinasi. Dia langsung when you 2 or 3 people on earth, where are you? Di mana kamu? Kamu di bumi. Nah, kamu di mana? Dia dari surga kok. Dari kalau dilihat dari semua kalimat dikelopkan, tidak ada gap, tidak ada bentur, tidak ada konflik, tidak ada sesuatu yang memungkinkan kita menemukan dia pura-pura, memungkinkan dia tidak tahu dia di gap itu. Tidak ada kalimat-kalimat yang membuktikan dia sedang bikin sesuatu sandiwara untuk mengkelopkan. Tidak ada itu. Satu-satunya kemungkinan memang dia di surga. He's the only one in heaven, and he's one who stand on this earth still in heaven. Yesus menjadi manusia. Di dalam sifat ilahinya, di dalam keadaan sebagai manusia, kita tetap melihat ada sifat ilahi di dalam manusianya. Di dalam sifat manusia, kita melihat ada kuasa ilahi. Di dalam ilahi kita lihat ada kemanusiaannya. Ini adalah melampaui apa yang dimengerti oleh orang Kalsedonia. Karena apa? Karena Yesus memang adalah Allah di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah menyatakan di dalam tubuh manusia. Yang tidak ngerti Kristus, tak mungkin ngerti kekristenan. Karena rahasia Allah terbesar, terdalam, berada di diri Kristus. Masa dia di dunia mempunyai daging, berani mengatakan you on earth. Kamu di dunia, di bumi, 2 orang sebut nama saya berada di tengah kamu. Bagaimana? Sekarang saya tanya, semua yang hadir di sini pagi ini, Yesus ada di tempat kita atau tidak? Yesus ada di tengah Kemayoran? Tahu tidak, sebelum ini tidak ada khotbah disampaikan dari Kemayoran. Dan sekarang khotbah di tempat ini sudah masuk Reform 21, didengar oleh jutaan manusia di Indonesia setiap hari 24 jam. Itu mujizat. Dulu tidak ada suara, tidak ada kalimat Yesus keluar dari daerah Kemayoran ini. Tapi sekarang sudah dari sini menjadi suara yang direkam, disiarkan siang malam terus menerus ke seluruh Indonesia, dan boleh didengar streaming kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, kalau hari ini Yesus ada di sini, saat yang sama ada orang Kristen yang berdoa di Rusia, saat yang sama Yesus di situ enggak? Loh, Yesus di Kemayoran, di Rusia enggak? Jawab dong. Dia juga ada di situ. Bagaimana dia bisa sini sekaligus di situ? Pakai roket yang speedonya berapa besar? Waktu Yesus bilang, oh di Kemayoran orang menyebut nama saya ada di sini. Dia sedang berada di sini. Ada orang di Moskow mengatakan nama Yesus, Yesus. Dia langsung pergi beli tiket, naik kapal, sampai di tengah Siberia, cilaka. Dia dengar suara Amerika sebut Yesus, Yesus. Dia loncat dari kapal terbang ke terbang lain, putar arah bawa saya ke Amerika. Di tengah jalan orang di Kongo menyebut nama Yesus. Dia balik putar di angkasa. Bagaimana bisa you on earth 2 or 3 person you mention my name, I will be with you. Saya tidak peduli berapa besar manusia, berapa hebat politiknya, berapa besar kuasa, kaisar apapun. Tidak ada orang pernah mungkin berani membayangkan mengatakan kalimat seperti itu. When Jesus say this, he says so naturally because he is so supernatural. Yesus yang super alam membicarakan kalimat begitu seperti sifat alam. Dia tidak bikin-bikin. Dia mengatakan seperti betul-betul dia adalah Allah. Nah, memang bukan seperti, memang dia adalah Allah. Maka dia bisa mengatakan kalimat itu. Jadi di dalam apologetika saya, engkau bagaimana buktikan Allah? Saya tidak usah bukti, karena dari kalimat ini, kalimat Allah kok. Kalimat Allah, dari kalimat dia adalah gajah, maka kalimatnya kayak gading. Tidak usah bukti lagi. Orang bilang buktikan singa ini singa. Saya buktikan, coba lihat dia matanya singa, mulutnya singa. Lihat dia di kerangkeng
di dalam kurungan ya. Di dalam kurungan besi dia singa. You mau buktikan dia singa, tidak usah bukti pakai data. Buka itu pintu kerangkeng, sudah keluar, lalu langsung datang makan kamu. Sebelum engkau mati, engkau bilang, ini betul singa. Singa ada singa, tidak usah argumen. Singa ada singa, biar dia makan kamu. Sebelum kau mati, kau masih bilang, betul-betul ini singa. Oh, lalu mati lu. Kita orang teolog ya, kalau percaya akademik, semua mau bukti, mau apa, tidak melihat Allah adalah Allah, karena dia memang Allah. Yesus adalah Allah, bukan bahan seminar. Ada pernyataan fakta, amin. Saudara ikut seminar saya, jangan sombong saya pernah ikut, teorinya hebat. Karena saya mendapatkan satu hal, mengerti bijaksana kekristenan. Yesus adalah Allah, maka saya percaya dia Allah. Bukan karena saya telah mendengarkan bukti akademik maka saya tahu dia Allah. Di dalam hal ini saya setuju Karl Marx, bukan karena teori komunisme, karena metodenya. Let all the philosophical argument prove themselves if they can change the society. Yesus di dunia mengatakan kalimat, bukan kalimat akademik, kalimat yang tidak pernah ada pada siapapun. Dan kalimat itu kalimat dia adalah Allah. Sebab dia ada Allah, lihatlah dengan mata yang jeli. Hanya Allah bisa mengatakan kalimat Allah. Aku berada beserta dengan kamu. Asal 2-3 orang menyebut namaku, saya ada. Tidak ada orang mungkin mengatakan kalimat ini kecuali dia Allah. Kita percaya Yesus Allah karena Yesus memang Allah. Kedua, dia mengatakan, pergi ngabar Injil ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Apa artinya kesudahan alam? Siapa yang pernah melewati zaman, melampaui zaman dia sampai hidup sampai kesudahan alam? No one ever live that way. No one ever live that long. No one ever possible to live like that. Tapi Yesus mengatakan, jika engkau kabar Injil ke seluruh dunia, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang mengatakan kalimat ini siapa? Kalau dia bukan Allah, mungkinlah keluarkan kalimat ini. Engkau bilang, saya juga bisa. Coba engkau bilang, engkau pergi kabarkan Injil tentang saya menyebar engkau sampai kesudahan alam. Sambil ngomong sambil sungkan sendiri. Tak percaya, coba you ngomong sama orang lain. Ngomong kalimat yang dikatakan Yesus, sambil ngomong sambil ketawa, pulang tuh bilang, gila gua. Tadi kau berani ngomong begini kali, engkau bukan. Yang bukan itu bukan. Bagaimana kopi pun tidak ada gunanya kalau engkau mukanya. Ada seorang Jakarta bilang sama saya, muka kayak Clinton, muka saya seperti Clinton. Saya bilang, itulah cilaka alammu. Kenapa? Kalau Clinton mau dibunuh, orang kelihatan kamu kira kamu Clinton, kamu yang dibunuh. Jadi tidak ada yang disombongin. Karena original, kopi itu kopi. Jangan sombong, kopi is not original. Kopi has nothing. Engkau pintar, engkau seperti, tidak ada gunanya, engkau bukan. Yesus adalah Allah. Yang lain boleh mengatakan saya seperti dia, saya tiru dia. Semua omong kosong. Dan Yesus sendiri mengatakan pada hari itu banyak Kristus palsu akan muncul. Engkau dengar dia, jangan masuk ke rumahnya. Karena Yesus yang palsu itu bukan Yesus. Kristus yang palsu bukan Kristus. Yang asli itu bersifat ilahi. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, kalau papamu begitu mencintai kamu, lalu dia mengatakan, nak, papamu sudah tua, sekarang sudah mau pergi, kamu baik-baik dengar saya. Nanti setelah saya mati, saya turun menyertai engkau sampai selama-lamanya. Engkau bilang apa? Ngomong sekali lagi, Pak. Engkau baik-baik taat papa, nanti sudah pergi, turun menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku bilang,
Janganlah Pak. Kalau sudah pergi ya pergi, jangan menyertai aku takut. Malah lu sudah pergi menyertai aku sampai selama-lamanya. Jadi saben hari saya baca lu ada di sini. Saya makan lu ada di sini. Bisa gila saya. Kalau lu pergi ya pergi ya. Tapi Yesus mengatakan kalimat itu menjadi penghiburan paling besar. I will be with you until the end of the world. Do not be afraid, because I am with you. Idol relationship, dan pentingnya idol relationship tidak ditemukan oleh seorang profesor daripada Tel Aviv, profesor of Hebrew University namanya Martin Buber. Martin Buber cuma terlambat mengerti idol relationship 3000 tahun saja. Karena istilah idol relationship itu dimulai daripada Mazmur 23. Waktu Mazmur menulis, dia membaringkan aku di air tenang, he and me, I, him relationship. Setelah 3 ayat, waktu aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena engkau menyertai aku. Idol relationship started from Psalm 23 verse 4. Tapi di situ bedanya sama Martin Buber, bukan I sebagai subjek, you sebagai objek. Dibalikkan, you sebagai subjek, I sebagai objek. Maka saya menemukan hal yang berbeda dengan Kierkegaard. Di dalam Kierkegaard itu subjective truth. Bagi saya not important. The subjectivity of the truth, baru itu Allah. God is the subjectivity of the truth in person. God is the subjectivity of the truth in initiative of relationship. God is the subjectivity of righteousness in person and in initiative relationship, in initiator. Semua pikiran saya balikkan, dan akhirnya saya menemukan Allah mempunyai relationship dengan manusia karena dia Allah dan dia adalah eternal, capital, the absolute I. Saya adalah created, non-absolute, the temporal you. I tahu relationship bahwa saya dari dia yang cari saya, bukan saya cari dia. I tahu relationship membentuk interpersonal relationship yang baru dirasakan penting setelah abad 20 di dalam psikologi. Tapi semua itu sudah ada dalam kitab suci. God is the source of the truth. God is the self of the truth. God is the initiator of the revealing the truth. And God is the eternal, absolute, forever I, the capital I, to initiate the relationship with anyone who want to reveal himself to him and make them another thou smaller than God himself. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus mengatakan I go and me, dia mengatakan I am. He's a subject, we are the object. Dan Yesus mengatakan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Di dalam hal ini beda dengan tadi, itu Allah yang transcends tempat. Ini Allah yang transcends waktu. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. When Jesus speak this, He is the everlasting, He is the forever, He is the transcends time God who show that He is God. Jangan ditipu oleh teori dan sebagainya. Jangan kira engkau sedang mempertinggikan Yesus manusia menjadi Allah. Engkau hanya secara orang yang betul-betul patuh, secara pasif, secara tidak boleh tidak, secara harus, secara fakta, dan engkau takluk kepada kebenaran, mengatakan yes, you are God. Yesus adalah Allah karena memang dia Allah. Tidak usah debat, bukan argumen. Tidak ada argumen bisa menambah kalau dia Allah. Juga tidak ada argumen yang bisa menurunkan dia menjadi bukan Allah. Tidak ada argumen yang bisa create Yesus menjadi Allah. Reality is reality. Need not to be created by you, even not discovered by you, but He come to discover you, to make you know that you do not understand God is a misery. Dan waktu engkau mengerti karena kasihan Dia,
When the day I know my God is God, that is God want to reveal himself to me, the miserable man, and to give me mercy. Allah mau memberi kasihan kepada saya, memberikan pikiran saya terbuka, saya mengerti dan nyata. Dan saya harus mengerti fakta dia adalah Allah, dan saya takluk kepada dia dan menyembah dia. Saudara-saudara, sudah dengar seminar ini, jangan lagi main-main. Allah itu memang Allah semua. Kita harus dan kita tidak ada jalan lain. Takluk dan taat mengaku dia Allah. Kita tidak ada jalan lain. Kita tidak boleh tidak. Kita hanya terpaksa harus. Dan kita harus merendahkan diri dan menerima fakta, mengaku dia memang Allah. Sang Allah, sang manusia, sang pengantara. Waktu nama ini diusulkan dan saya terima. Tadinya Yesus adalah Allah, adalah manusia, ada pengantara. Mari kita rubah menjadi sang Allah, sang manusia, sang pengantara. Oh, that is good. Lalu spanduk ditulis, baliho dinaikkan. Kenapa ini kali tidak tinggi-tinggi? Yang panitia mengatakan, kita sengaja kali ini baliho dibikin eye level. Jadi orang naik mobil di tol, begitu sampai lihat, tak usah gini ya. Ini saya kira selain eye level masih ada makna inkarnasi, karena memang Allah turun. Nah, baliho ini kali sudah turun. Jadi waktu engkau mengemudi mobil, begitu lihat sang Allah, sang manusia, sang mantara, engkau lebih gampang melihat. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan ya. Ini hari engkau ikut seminar ini sedikit lain sama seminar lain mengenai Kristus Allah. Saya mengatakan bukan argumentasi, bukan teori, bukan pidato, bukan khotbah yang tersusun baik, tapi saya hanya menyatakan satu metode yang engkau mesti perhatikan. Yesus Allah, bukan karena kita angkat dia jadi Allah. Memang dia Allah, maka dia terpaksa kita harus kita takluk dan mengaku dia Allah. Let God be God, because memang dia adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Amin. Yesus adalah Allah. Hanya dengan dua hal ini, transcend time and transcend space. No, saya pernah mempersiapkan 5 jam khotbah mengenai Yesus Allah. Akhirnya menjadi 5 kebaktian. Dan saya cuma 1 kali khotbah 5 khotbah itu di Darus Gereja Ketapang. Kalau tidak salah kira-kira tahun 70-an. Sudah 40 tahun lebih yang lalu. Sekarang saya cuma simpulkan 2 pokok. Yang pertama, transcend time, transcend space. Membuktikan itu kalimat hanya mungkin keluar dari Allah memakai mulut manusia, sehingga kita dengarnya bahasa yang tidak ngerti. Tetapi sebenarnya kalau dia bukan Allah, tak pernah mungkin keluar kalimat itu. Kalau engkau dengan cara yang sama cari ayat-ayat, dengan metode yang sama engkau melempar liberalisme, karena mereka tidak berhak, mereka tidak mengerti, dan mereka membuang hak sulung sebagai anak sulung Tuhan. Agar Tuhan biar mereka ditelan oleh anjing serigala sampai imannya hilang. We are the children of God, and we know our God is creator. And when He speaks as a creator. He speaks in the position of creator. He's God, so He speaks in the position of being God. Yesus mempunyai kalimat seperti ini. Berapa banyak? Silakan kerja di kerja rumah. Silakan catat the God's words according to God's position. Itu semua berapa? Coba dicatat, dikumpulkan menjadi sesuatu paper yang saya suruh. Bukan paper akademik, paper mengaku fakta Alkitab. Hanya Allah bisa berbicara seperti itu. Lalu orang dulu mengatakan mujizat itu tanda. Melakukan mujizat menjadi tanda kalau itu tandanya Allah. Tetapi seorang Skotlandia namanya David Hume, seorang skeptik yang besar sekali. David Hume is the biggest skeptic in the history. Dia mengatakan
orang Kristen mau membuktikan agama Kristen itu agama satu-satunya karena mereka memakai mujizat menjadi bukti. David mengatakan apa tahu? Yang dipakai oleh orang Kristen membuktikan mereka adalah agama satu-satunya yang sejati adalah karena mereka men-point out that Christianity is the only religion with the miracles. Hanya ada performance of miracle, that is the only point. Christianity proof their religion is the only true religion. Dan dalam hal ini saya mempunyai 2-3 pikiran yang sangat menggugah Anda. Lalu orang Kristen yang bodoh anggap kalau kita ada mujizat, Kristen bisa tumbuh, bisa tambah. Akhirnya mereka masuk ke dalam jerat superstition seperti ini. Akhirnya bikin gereja yang ada mujizat, kelihatan banyak anggota, dan akibatnya mendapat anggota yang semua bukan Kristen. Tetap sudah menjadi anggota gereja itu sampai mati belum pernah jadi Kristen. Hanya menjadi pengingin mujizat. Masih ada mujizat, masih ada kesembuhan. Coba tanya, berapa orang sungguh-sungguh disembuhkan di dalam kebaktian kesembuhan? Coba tanya. Cari, telusuri. Sebelum ikut, sama sesudah ikut kajian sudah disembuhkan, ikut terus. Akhirnya kembali kambuh lagi atau tidak? Dan orang-orang itu akhirnya mati, dia kecewa. Terakhir seumur hidup percaya mujizat, tapi terakhir kali tidak terjadi mujizat, mereka mati. I believe in miracle. Kenapa finally you die? Kenapa mati? Waktu dia mati, Masyuri bilang tidak usah takut, dia akan bangkit. Doa terus, makin keras, makin bikin Tuhan tergerak. Karena orang kalau doa kurang keras, Tuhan tidak dengar. Maka mesti louder. Di dalam oratoria Elijah ada satu bagian, bell we cry to thee, bell we cry to thee, dam 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 dim dam dem dem dam. Perempuan, bell we cry to thee. Sudah selesai, tidak ada suara, tidak ada api turun. Maka Elia mengatakan, call him louder if he is God. Yang keras sedikit, kalau dia Allah bisa dengar. Sekarang kenapa dia tidak dengar? Kenapa tidak turunkan? Karena kurang keras. Maka orang tuanya keras supaya Tuhan dengar. Yang jadi kursi kasihan, yang jadi meja mereka dipukul itu. Aduh, meja ini bilang, apa salahku kok dipukul terus? Engkau kira doanya ngotot, Tuhannya tergerak. Doanya keras, Tuhan yang tuli jadi dengar. Buat apa doa keras? Di dalam Alkitab kita melihat doa yang paling keras, yang paling gila, yang paling ngotot, yang paling ngebul, semua doanya nabi palsu. Ikut saya semua. Di dalam Alkitab doa yang paling keras, yang paling ngotot, itu semua doanya nabi palsu. Orang Kristen berdoa dengan tenang dapat, be silent before me, you should know I am your God. Alkitab, Mazmur, tenanglah di hadapanku, ketahuilah aku Allah. Maka herannya, kalau engkau ke Katolik doanya diam, kalau ke karismatik doanya teriak. Karena interpretation of Bible, who is God? What kind of God is a true God? What is the nature of God? Di gereja reform doanya tidak teriak-teriak, tapi juga tidak diam-diam. Kalau bersuara bersama juga Alkitab ya. Ini menurut orang-orang di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. They pray to him loudly. Mereka berdoa dengan suara yang keras. You are the maker of heaven and earth. Serentak, suara keras, sama-sama berdoa. Saya kira tidak usah bikin teologi kekakuan mengikat orang Kristen. Mengertilah bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, dan dia lebih lincah, lebih dinamis daripada apa yang kita ikat dalam teologi kita. Mati-matian mau mengikat Tuhan. Tidak usah. Nah di sini Elias bilang sama nabi palsu, call him louder, louder again. Di dalam bahasa Grekanya ada seorang penterjemah mengatakan, tahu tidak kalimat itu artinya Allahmu lagi jalan-jalan, lagi shopping, belum pulang,
maka belum dengar doamu. Lebih keras sedikit. No one supposed to move God by his louder prayer. Tidak ada orang dengan doa lebih keras menggerakkan Tuhan. Alkitab mengatakan Roh Kudus yang menggerakkan kita berdoa, bukan kita doa menggerakkan Tuhan. Amin. Tuhan yang mengakibatkan kita boleh berdoa tekun, bukan kita doa tekun bikin Tuhan dengar kita punya doa. Yang kira doamu keras, doamu ngotot, doamu berapi-api, sampai Tuhan akhirnya tidak bisa dengar. Tuhan, sudah dengar belum lu? Kurang keras ya? Lebih keras lagi, masih belum tergerak ya? Tuhan bilang, lu itu kira gua siapa? Kurang ajar banget lu. Saudara-saudara, Yesus berdoa tidak didengar, bukan karena Tuhan tidak mau dengar doa dia, karena kehendak Tuhan lebih tinggi daripada manusia. Sehingga 3 doa yang tidak diberikan oleh Tuhan: doa Elias, doa Yesus, doa Paulus. Pendeta Stephen Tong bilang Allah tidak mau menerima doa dan tidak menjawab kabar 3 orang. Betul. Doa Elias minta mati, Tuhan kasih mati enggak? Tuhan kasih roti semua. Elias minta mati, Tuhan kasih roti. 1, 2, 3. Tuhan kasih roti. Yesus minta disingkirkan cawannya, Tuhan memberi kekuatan suruh dia minum habis. Apa yang dia minta tidak dikasih kok. Dari Paulus mengatakan, pergilah supaya duri ini jangan di sini. Tuhan bilang duri itu seperti jarum dari piringan hitam. Kalau tidak ada jarum, tidak bunyi musiknya. Tidak boleh pergi, mesti di situ terus. Akhirnya Paulus menerima sakit, tidak dikabulkan doanya. Jangan ikut-ikut nabi palsu ya, doa keras. Nah saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Allah. Allah yang menyatakan di dalam tubuh manusia. Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Allah yang bersifat ilahi dan bersifat manusia. Yesus adalah sang Allah. Yesus adalah sang manusia. Sehingga in between God and man, there is and there should be, there need a mediator who is God and who is man. Yesus Allah sejati, Yesus manusia sejati. Sebagai Allah, dia sama Bapa sama serupa. Sebagai manusia, dia sama serupa dengan kita. Yesus mempunyai tubuh seperti kita. Yesus adalah manusia yang bersifat manusia, tetapi beda dengan kita. Kita sifat manusia yang dicipta melalui dia. Dia mempunyai sifat manusia yang berada di kegagalan yang lain dengan manusia yang lain. Dan itu menjadi peta teladan di mana kita dicipta menurut dia, baru kita mempunyai sifat yang kita ada. Dan nanti di dalam yang lain saya akan teruskan dengan lebih jelas dengan pikiran apa yang saya lihat dari kitab suci. Dan saya percaya yang sesuai dengan kitab suci 100% itu baru namanya reform. Dan saya tidak anggap kalau kita berbeda dengan yang sudah menjadi tradisi kekal yang dianggap di dalam sejarah, beda sedikit maka kita sudah menyerahkan Alkitab. Tidak. Yang disebut reform itu terus menerus mereformkan sampai sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Dan dari kalimat-kalimat dia berkata sebagai Allah. Dia adalah Allah berkata sebagai Allah. Berkata di dalam status Allah. Dan ini sifat ilahinya. Tidak boleh kita meragukan. Yesus adalah Allah. Maka dia mengatakan, angin diamlah, ombak tenanglah. Angin dan ombak tenang. Sudah dibicarakan tadi. Muridnya bilang, siapa dia? Sampai angin pun dengar sama dia. Sampai ombak pun takut kepada dia. Siapakah dia? Who is this man? This man is God. Yesus adalah Allah yang berada di dunia. The God who is on this earth. Yang tidak pernah dipercaya oleh agama lain. Yang tidak pernah dipercaya oleh semua bidat. Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. God manifest himself in a human body and live as a man. Hanya Yesus Kristus. Pada waktu dia menegur angin, waktu dia menenangkan ombak, dia menyatakan dia adalah Allah di tengah-tengah manusia.
Yesus adalah Allah yang berada di dalam bentuk manusia. Dia adalah Allah. Maka pada waktu dia mengatakan Lazarus keluar, dia tidak perlu doa. Ingatkah nabi-nabi, rasul-rasul sebelum membangkitkan orang harus berdoa? Yesus tidak perlu, karena dia Allah. Kalau dia Allah, masa dia berdoa lagi? Allah, coba kasihan sama saya ya, sekarang saya mau membangkitkan. Kalau tidak jadi, malu loh gua. Ayo, biar anakmu tidak dipermalukan. Ini kali jaminan toh. Coba ini kali bukti kalau engkau menyertai aku. Nah, sudah doa Tuhan, sudah kong kali kong, sudah janji pasti, baru memberanikan dia. Ayo Lazarus keluar. Hatinya baru dijanji pasti dia mau menyertai. Tidak ada itu. Yesus langsung mengatakan, hei Talita kum, anak Yairus bangkit. Tidak usah doa. Dia mengatakan, anak muda, saya suruh engkau bangkit. Itu anak dari janda dari kota lain langsung bangkit kok. Dia tidak usah doa. Kenapa tidak usah doa? Karena dia Allah. Hanya Allah yang berbicara sebagai Allah. Hanya Allah yang berrealita, substansi dan keadaan bahwa dia ada qualificationnya Allah. Dia berbicara sebagai Allah. Yesus tidak perlu doa dulu kepada Allah baru bangkitkan orang. Itu adalah manusia yang perlu kuasa menyertai daripada Allah. Yesus adalah Allah. He speak as God, and he speak in the position of being God, and his speech is a speech of God. Lazarus keluar, orang itu keluar. Andrew G bilang kalau dia balikkan orang mati keluar, Lazarus keluar sama. Enggak. Kalau Yesus mengatakan orang mati keluar, orang mati seluruh dunia semua keluar. Itu bikin heboh terlalu banyak. Orang ketakutan. Karena kuasa dia terlalu besar. Dia mesti memanggil orangnya. Lazarus keluar. Yang di pinggir, loh bukan namaku ya wis. Lazarus bilang, saya yang keluar. Evangelization is individual. Redemption and forgiveness of sin is for every single person. Kalau engkau tidak mengkhotbah untuk puluhan ribu orang seperti Billy Graham, tapi tidak rasa Tuhan bicara sama engkau pribadi, that evangelist is not successful. Dengar kalimat ini ya, di dalam homiletik saya. Waktu engkau khotbah kepada 10.000 orang, tapi kalau orang pribadi tidak rasa Tuhan sedang membicara kepada dia pribadi melalui engkau bukan penginjil yang baik. Kalimat ini aja perlu berapa banyak beribu kali khotbah baru mulai sadar. Memang begitu. When you listen to the collective preaching to the many thousand people, you listen to the commandment of God, to the order from God, personal command. Ini satu perintah untuk pribadimu. Engkau sadar, engkau bertobat. Kenapa yang didengar khotbah ribuan, yang dipanggil satu-satu keluar? Karena itu semua rasa dia pribadi yang dipanggil. Dia pribadi yang perlu kembali kepada Tuhan, maka dia kembali. Saudara-saudara, Yesus speak as God. Dia command as God. Dia promise as God. Yesus tidak pernah ada sungkan atau ada asumsi saya tidak boleh begini. Karena dia memang Allah. Dari tidak ada getarnya, tidak ada mindernya, tidak ada guilty feelingnya, tidak ada sungkannya. Dia membicarakan kalimat Allah. Memang dia Allah. Dari kalimat dia tahu dia Allah. Saya punya 5 khotbah. Dari kalimat-kalimat dia adalah Allah. Dari pekerjaan dia adalah Allah. Dari sikap hidup dia adalah Allah. Dari kuasa dia adalah Allah. Dari dia punya mujizat dia adalah Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita mempunyai seorang Allah yang muncul dalam sejarah, yang lahir sebagai manusia, yang pernah bersalut dengan daging, yang materi seperti engkau dan saya. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Dan inilah kepercayaan kekristenan yang sejati sejak abad pertama, sejak murid-muridnya. Dan Yesus di tengah-tengah mereka mengatakan, aku mempunyai kemuliaan seperti Allah. Waktu dia berdoa, muliakan anakmu sebagaimana aku bersama-sama engkau mempunyai mulia yang sama pada waktu menciptakan dunia.
Give me glory which I have in you before the foundation of the world. Kalimat itu kalimat apa? Kalimat bagaimana mungkin keluar dari mulut manusia? Show the people and glorify your Son with the glory which I have in you before the foundation of the world. Sebelum dunia dicipta, saya sudah mempunyai kemuliaan beserta dengan engkau saat itu. Nah, ini ada kristologi yang asli. Ini adalah percaya Yesus Allah yang asli, karena memang Dia adalah Allah. Sampai di sini dulu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, dan Engkau di dalam sejarah bicara sebagai Allah. Engkau dengan sifat ilahi menyatakan fakta Engkau adalah Allah. Dan kami sebagai diciptaan diberi pengertian sehingga kami harus mengaku, kami terpaksa menerima, kami harus menakluk, dan kami mematuhkan diri kepada sifat ilahi-Mu, karena Engkau adalah Allah. Berkati kami dan terus menyatakan keajaib-Mu ke dalam diri kami. Semua tunduk kepala. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih, melalui pagi ini saya sudah mulai sadar Yesus adalah Allah. Iman saya mulai dikembalikan. Ada orang yang bersyukur karena engkau melalui ceramah seminar pagi ini, engkau mengakui Yesus Allah. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah yang imanmu dikuatkan dan engkau terima Yesus sebagai Allah? Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang berkata, saya masih sulit mengaku Yesus Allah? Coba angkat tangan. Yang masih sulit. Siapa berkata, aku masih sulit menerima Yesus sebagai Allah? Coba angkat tangan. Saya tanya pertanyaan kedua. Siapa yang sadar, saya sudah diingatkan, saya sudah dikuatkan, dan sampai sekarang melalui ceramah hari ini saya sadar Yesus adalah Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang yang disadarkan dan mau mengaku Yesus Allah, coba angkat tangan. Saya lihat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan mempertajam, memperkuat pengertian kita. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa lagi. Saya minta Ivan pimpin kita doa untuk menutup sesi. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah sejati yang mengasihi kami. Kami yang terhilang, tak henti-hentinya Kau mencari dan menunjukkan cinta kasih-Mu pada kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sekali lagi boleh menyatakan diri-Mu kepada kami. Tolong Tuhan kuatkan terus iman kami sehingga kami boleh mengenal Kristus Sang Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan.